Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik yang diberi judul Musuh Bebuyutan Grandmaster Susanto Megaranto di kancah Asia Tenggara, yakni Grandmaster Le Quang Lim asal Vietnam, hampir kalah dari bocah 15 tahun ini. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ini dia, pertandingan ini tersaji pada aplikasi chess.com, tepatnya pada ajang Title Tuesday Blitz ronde ke-8. Walaupun nama ajangnya adalah Title Tuesday, namun pertandingan ini terjadi pada tanggal 16 September 2020, hari Rabu, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan. Di sini pemain Vietnam Le Quang Lim dengan menggunakan catur rubah hitam dan rating 2983 pada chess.com menghadapi bocah 15 tahun asal Uzbekistan, yaitu Nodirbek Abdusatorov dengan menggunakan catur rubah putih dengan rating chess.com 2974. Walaupun masih bocah 15 tahun, namun sejak 2018 lalu Nodirbek sudah menyandang gelar Grandmaster dan menjadi fenomena dalam dunia catur ya. Di sini langsung saja kita mulai dengan melakukan langkah pion E4 oleh Nodirbek dibalas dengan pion C6. Ini membentuk pertahanan karokan ya. Pion D4 dan pion D5. Seperti balasan pada umumnya pada pembukaan ini, pion E pukul D5 dan pion C pukul D5 serta gajah D3. Kuda C6 maksudnya, kuda C6 dan pion C3. Di sini tujuannya adalah untuk menguasai ya, atau membuat struktur pion putih menjadi lebih kuat. Menteri C7, kuda E2, gajah G4 dan rokade pendek oleh putih. Pion E6 untuk membuat struktur pion hitam juga menjadi kuat. Dan menteri E1. Di sini langkah dari menteri putih kelihatannya cenderung pasif, namun langkah ini sejatinya merupakan langkah bagus dan nanti ada visinya ke depan dalam 2-3 langkah ke depan. Mari kita simak. Kuda F6 dan inilah langkahnya dengan pion F3. Di sini gajah hitam terpaksa mundur dan gajah hitam tak lagi dapat menyerang kuda putih dengan melakukan langkah gajah H5 dan menteri H4. Inilah tujuannya kenapa menteri tadi ditempatkan di petak E1. Gajah pindah ke G6, langsung ya, gajah pukul gajah dan pion F pukul G6. Di sini kita kembali. Jadi, keberadaan menteri putih ini memang sangat penting ada di petak H4. Karena jika menteri tidak ada di situ, biasanya hitam akan memilih memakan pion pukul gajah dan langsung menyerang sisi sayap pertahanan raja dari putih. Namun karena ada keberadaan menteri putih, tentu saja tidak akan dilakukan apabila tidak mau benteng hilang secara gratis. Oke, kita kembali dengan langkah pion F pukul G6, kuda F4 di sini untuk langsung menyerang pertahanan sayap raja hitam dengan agresif ya, dan raja pindah ke F7. Ini merupakan langkah yang bagus menurut dua analisa komputer sekaligus, karena jika tetap memaksakan rokade sayap raja atau rokade pendek, maka pertahanan dari hitam akan mudah keropos ya.
benteng E1 dan pion E5 untuk mengajak pertukaran pion di petak pusat. Diterima, pion D pukul E5 dan kuda pukul E5. Kuda pindah ke H3 dan benteng pindah ke E8. Nah, sebenarnya langkah ini sudah cukup baik, namun ada langkah yang lebih baik menurut analisa komputer dengan melakukan langkah kuda D3. Apabila langkah seperti ini yang dilakukan, menurut analisa chess.com, langkah-langkah yang terjadi akan seperti ini. Kuda G5 skak, raja pindah ke G8, kuda E6 dengan tempo mengancam menteri, menteri pindah ke B6 skak, kuda menutup, kuda makan benteng, menteri makan kuda, gajah C5 dan seterusnya ya. Oke, kita kembali menuju permainan aslinya dengan benteng E8. Kita lanjutkan. Kuda pindah ke D2, gajah C5 dengan tempo skak. Di sini raja pindah ke tempat yang lebih safety dengan raja H1 dan pion H6. Di sini untuk membuat menteri putih tak lagi mudah untuk bisa menembus pertahanan sayap raja hitam. Kuda pindah ke B3 dan kuda D3. Langkah yang seharusnya dilakukan sebelumnya, namun akhirnya baru ditemukan oleh Le Quang Lim untuk mengancam benteng putih 2 kali. Selain kuda hitam, ada juga benteng hitam yang akhirnya aksesnya terbuka untuk mengancam benteng putih. Benteng pindah ke D1 dengan tempo mengancam kuda dan pion G5. Di sini hitam menunda untuk memindahkan kuda dengan tujuan untuk mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke tempat yang lebih aman menuju ke A4. Gajah B6, kuda D4, menteri C4. Di sini selain menjaga kuda hitam, tujuannya adalah untuk mengajak pertukaran menteri dengan putih. Tak diterima, menteri putih pindah ke B3 dan gajah pukul kuda di D4, pion C pukul D4. Di sini Le Quang Lim patut berhati-hati ya, karena kuda hitam posisinya sedang terancam. Ada menteri putih dan benteng putih yang menyerang secara bersama-sama, tepatnya setelah ada aksi pion C pukul D4. Kita lihat pion C pukul D4, jadi terbuka ya. Di sini terpaksa apabila kuda mundur akan buang-buang tempo. Oleh karena itu, di sini tetap melakukan kuda pindah ke B4. Di sini kuda tetap pindah ke B4. Gajah D2 barulah menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan kuda pindah ke C6. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga pion lemah yang ada di A7 yang sebenarnya akan dicaplok oleh putih. Gajah C3 dan pion A6. Kuda F2 dan kuda H5. Kuda D3, kuda F4. Di sini mengajak pertukaran kuda tidak diterima oleh putih dengan melakukan langkah kuda E5 skak, kuda pukul kuda di E5 dan pion pukul E5. Benteng pindah ke D8 untuk menjaga pion lama yang ada di petak D5. Gajah pindah ke B4, raja E6 untuk mengancam pion lemah yang ada di E5. Gajah D6 untuk menjaga atau melindungi pion lemah tersebut. Dan benteng C8, benteng D2, benteng C6, benteng A menuju D1, dan benteng H menuju C8. Ini sengit ya, karena putih menguasai lajur D, sedangkan hitam menguasai lajur C, benteng-bentengnya. Pion G3 untuk mengancam kuda hitam. Kuda hitam pindah ke G6. Benteng pukul pion di D5 dan akhirnya hitam melancarkan aksinya dengan benteng C1 mengajak pertukaran benteng. Tak diterima tentu saja oleh putih. Oleh karena itu putih
berinisiatif untuk memindahkan raja ke G2. Jadi tujuannya apabila benteng hitam pukul benteng putih tidak terjadi dengan tempo skak, benteng 8 menuju C2 skak, benteng 1 menuju D2 menutup. Pion H5 di sini sudah menuju babak akhir ya. Sangat seru partainya. Dan kedua pemain sama sekali tidak ada yang melakukan kesalahan berarti. Jadi ini sangat seru. Gajah pindah ke B8. Pion G4. Pion F pukul G4. Pion H pukul G4. Benteng D6 skak. Raja pindah ke F5. Benteng D7. Kuda pukul E5. Gajah pukul kuda. Raja pukul gajah. Raja pindah ke F2. Benteng pukul benteng di D2. Benteng pukul benteng di D2. Dan raja E4. Benteng D7 di sini untuk mengancam pion lemah yang ada di petak G7 dan pion lemah yang ada di petak B7. Benteng C2 skak. Raja pindah ke G1. Benteng pukul pion di B2. Benteng pukul pion di B7. Dengan tempo menyelamatkan pion yang ada di B3 dari ancaman benteng hitam ya. Pion G5 agresif hitam. Pion B4. Benteng B1 skak. Raja G2. Benteng B2 skak. Raja G1. Raja F3. Benteng F7 skak. Raja pindah ke E4. Benteng kembali ke B7 untuk menjaga pion lemah yang ada di petak B4. Dan inilah akhir dari permainan ini. Karena kedua pemain bersepakat untuk remis. Jika pun partainya dilanjutkan, maka mungkin hitam akan melakukan langkah pion A5 tentu saja ya. Pion putih tidak akan memakan. Karena jika lo memakan maka benteng hitam akan hilang. Benteng putih akan hilang maksudnya. Jadi langkah ini tidak akan dilakukan. Namun langkah yang dilakukan adalah jika pion bergerak ke A5 maka akan ada langkah pion B5 dan pion A4, pion B6, misalkan pion A3, benteng pindah ke A7, misalkan pion ke A2, maka pion B7. Di sini agar sama-sama tidak menjadi menteri pionnya, maka dapat dilakukan langkah benteng pukul pion, dan di sini benteng tentu saja tidak akan makan benteng hitam ya, melainkan benteng makan pion agar tidak menjadi menteri. Jadi di sini apabila posisinya sudah seperti ini, akan sulit bagi kedua pemain untuk memenangkan permainan karena kedua belah pihak pionnya sama-sama masih tertahan di petak H dan G. Jadi ini akan sangat sulit. Oke. Ini adalah partai menarik dan salah satu partai hebat dari bocah 15 tahun saat menghadapi Le Quang Lim. Menurut Tarigan Catur, konten kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.